Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah dalam satu sesi yang menjadi bagian dari pertemuan-pertemuan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Salafiyah Sumber Joko Pamekasan. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan belajar tentang konstitusi. Karena ini bagian dari mata kuliah hukum tata negara, maka di sana harus dan tidak boleh terlewatkan tentang konstitusi. Karena seperti yang kita ketahui di awal-awal kuliah, hukum tata negara sendiri di dalam bahasa Inggris dikenal dengan constitutional law, atau dalam bahasa Prancis misalkan dikenal dengan droit constitutionnel. Terjemahan ke dalam bahasa-bahasa Eropa ini paling tidak kita menemukan dari hal tersebut mengindikasikan bahwa beberapa hal penting yang dibahas dalam hukum tata negara adalah tentang konstitusi, begitu. Kita sudah belajar di sesi-sesi sebelumnya tentang pengertian hukum tata negara. Sekarang kita akan membahas tentang konstitusi. Di dalam kuliah sebelumnya, dalam definisi hukum tata negara, di sana terdapat pengertian bahwa hukum tata negara itu membutuhkan instrumen-instrumen yang sifatnya abstrak dalam mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Artinya kalau kita bahasakan, hukum tata negara adalah hukum dalam negara dalam keadaan yang masih diam. Ketika dieksekusi, norma-norma dalam hukum tata negara itu akan menjadi negara yang sudah bergerak di situ. Maka dari itu timbullah satu ilmu disiplin lanjutan dari hukum tata negara, yaitu hukum administrasi negara. Gitu. Di manakah letak aturan yang abstrak itu? Banyak sekali para ahli menyebutkan itu berada dalam konstitusi. Gitu. Sedang kita sering mendengar istilah-istilah konstitusi ini, ya. Konstitusi, ada Mahkamah Konstitusi, ada ada istilah tak pada konstitusi atau apa gitu. Pengertiannya sebenarnya bagaimana sih konstitusi itu, begitu. Secara mendasar, konstitusi adalah sebuah kontrak atau kesepakatan sosial yang menjelaskan tentang negara itu sendiri, mulai dari bentuknya, bentuk pemerintahan, kemudian bentuk negara, bagaimana negara itu diatur, bagaimana apakah di sana
ada organ-organ penting negara, berapa organ penting negara itu, bagaimana hubungan antar lembaga tinggi negara itu. Nah, itu diatur biasanya di dalam konstitusi. Menurut Dennis Muller disebutkan, a constitution is a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself. Itu pengertian yang saya sebutkan tadi. Jadi konstitusi itu adalah sebuah kontrak atau hal yang diyakini sebagai sebuah kontrak atau dipersepsikan sebagai sebuah kontrak, sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian antara negara dengan rakyatnya. Supaya apa? Supaya jelas bagaimana negara itu dijalankan, apa saja prinsip-prinsipnya. Begitu. Itu konstitusi. Bahkan tak jarang dalam beberapa organisasi menyebut ADART-nya sebagai konstitusi. Gitu. Maka apakah boleh? Boleh saja. Gitu. Jadi konstitusi itu sangat luas sekali. Brian Thompson mendefinisikan konstitusi is a document which contains the rules for the operation of an organization. Sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Gitu. Itu pengertian-pengertian konstitusi, gitu ya. Bahkan di dalam beberapa definisi konstitusi itu sangat luas sekali, sangat lentur sekali bahkan para ahli itu. Misalkan Philip Hoods dan Jackson ini mendefinisikan konstitusi itu sebagai a body of laws, customs, and conventions. Jadi bukan hanya aturan tertulis, tapi kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan itu juga dimaknai sebagai konstitusi. That define the composition and powers of the organs of the state. Yang menjelaskan tentang komposisi dan kekuasaan organ-organ penting negara itu. And that regulate the relations of the various state organs to one another and to the private citizens. Di dalamnya juga konstitusi itu memuat aturan-aturan bagaimana hubungan antar organ negara itu. Bagaimana misalkan di Indonesia, kalau ada organ tinggi, misalnya lembaga presiden, ada DPR, ada MK, ada MA, ada Komisi Yudisial, ada MPR, ada DPD, itu bagaimana hubungan antar itu, hubungan antar lembaga tinggi negara itu diatur, begitu. Apa tujuan mengaturnya? Tujuan mengaturnya tak lain adalah untuk menjalankan mandat, menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang sudah tertulis, menjalankan maunya rakyat itu bagaimana sih sebenarnya? Karena itu konstitusi berlaku sebagai sebuah kontrak sosial atau perjanjian sosial, gitu. Gitu. Jadi konstitusi bagaimana dengan misalkan undang-undang dasar kita? Apakah sudah memenuhi konstitusi? Ya jelas memenuhi syarat untuk disebut dengan konstitusi. Konstitusi akan ada mahkamahnya, begitu. Sejak reformasi ada organ yang mengawal konstitusi itu supaya ditaati aturannya, gitu, oleh peraturan-peraturan yang di bawahnya. Implikasinya
ketika konstitusi dianggap sebuah kesepakatan, sebuah kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya, maka konstitusi itu merupakan the supreme law of the land, atau hukum yang paling tinggi yang harus dikawal, yang harus dijaga supaya tidak dilanggar oleh aturan-aturan hukum di bawahnya. Gitu. Saya katakan di bawahnya karena ini teori tentang konstitusi erat kaitannya dengan apa yang dikenal dengan teori norma hukum berjenjang. Gitu. Kalau kita mengenal kuliah konstitusi, maka kita tidak boleh lepas dari seorang ilmuwan namanya Hans Kelsen, penggagas Mahkamah Konstitusi pertama di dunia, yaitu di negara Austria di Eropa. Hans Kelsen terkenal dalam ilmu tata negara. Dia menggagas sebuah teori, yaitu teori norma hukum berjenjang atau teori Stufenbau atau Stufenbau-Desrecht, yaitu yang menjelaskan, teori ini menjelaskan bahwa sebuah aturan yang tertinggi dalam suatu negara tidak boleh disimpangi atau dilanggar oleh aturan-aturan yang ada di bawah aturan itu. Jadi asumsi dasarnya adalah yang pertama, dalam sebuah negara norma hukum itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang lebih rendah lagi, ada yang lebih rendah lagi, ada yang lebih rendah lagi. Yang paling tinggi ini harus dijaga, kata Hans Kelsen, supaya tertib hukum, tertib tata aturan itu terjamin sampai ke peraturan yang paling bawah, sampai ke teknis. Karena kita sudah kuliahkan di sisi sebelumnya bahwa konstitusi itu merupakan aturan yang masih belum bergerak. Negara itu belum bergerak dalam menjalankannya, hanya menyebutkan, mengidentifikasi dirinya. Contoh di Undang-Undang Dasar 1945, isinya ya hanya menjelaskan bahwa negara Indonesia ini negara kesatuan, bentuknya republik, begitu, sistem pemerintahnya presidensial, begitu. Masih belum ada bagaimana cara menjalankan negara kesatuan tadi, begitu. Bagaimana mengangkat gubernur, bagaimana mengangkat presiden, bagaimana mengangkat wakil presiden, gitu. Ya itu harus mekanisme pemilu. Pemilu itu butuh payung hukum. Payung hukum pemilu adalah undang-undang. Nah, undang-undang itu nggak bunyi kalau tidak ada peraturan teknisnya tentang pemilihan umum. Pemilihan umum itu jelimet sekali, banyak sekali aturannya. Banyaknya aturan di bawah konstitusi ini yang bertingkat-tingkat itu, ini tidak boleh menyimpangi aturan-aturan dasar yang sudah menjadi kalimatun sawa, yang sudah menjadi kesepakatan dari negara dengan rakyatnya, gitu. Maka dari itu harus tetap dijaga. Cara menjaganya bagaimana? Hans Kelsen memberikan role model, yaitu dengan mendirikan
peradilan konstitusi pertama di Austria, yang kemudian itu dicontoh oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia mengadopsinya setelah reformasi. Gitu. Setelah dinamika reformasi berlangsung, ada kesadaran untuk mengawal undang-undang dasar itu, karena kita sudah dalam struktur ketatanegaraan kita sudah sepakat setelah amandemen undang-undang dasar itu bahwa tidak ada lembaga yang tertinggi, semuanya lembaga tinggi setara. Yang tinggi itu adalah hukum. Maka ya, era supremasi hukum salah satunya ditandai dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Untuk menjamin konstitusi itu tidak dilanggar, tetap berlaku, dan tidak disimpangi oleh siapa? Oleh peraturan-peraturan yang di bawahnya. Artinya peraturan-peraturan yang di bawahnya, di bawah konstitusi itu harus mengacu kepada konstitusi. Kira-kira itu penjelasan singkat tentang kuliah tentang konstitusi pada kesempatan hari ini. Penjelasan yang lebih detail lagi kita elaborasi dalam diskusi-diskusi selanjutnya di dalam kelas gitu. Ini kan hanya materi pengantar saja. Kurang lebih itu yang kita bisa sampaikan sebagai pengantar diskusi. Banyak sekali sebenarnya yang harus didalami dalam Stufen Baudesrecht ini, tapi saya meyakini mahasiswa-mahasiswa sudah membaca buku, sudah membaca terutama referensi yang ditulis oleh Ned Clinton Weah, The Modern Constitutions. Itu sudah tersedia di perpus. Saya rasa mahasiswa sudah membaca itu, meskipun mungkin ada yang terbaca terjemahan bahasa Indonesianya, tetapi itu tidak mengurangi substansi dari kuliah kita ini. Bagaimana konstitusi itu diciptakan, bagaimana konstitusi itu dirawat, bagaimana konstitusi itu berubah. Perubahannya ada perubahan yang formal, ada yang non formal, ada banyak sekali varian-varian dalam konstitusi itu. Kita diskusi di dalam kelas, lanjutkan kuliah ini sebagai pengantar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.